Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Putri Ilham. Saya mahasiswa dari Universitas Megabuana Palopo, Fakultas Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan tahun 2020 dengan nomor mahasiswa B.20.03.012. Jadi hari ini saya akan membuat video mengajar saya tentang kebijakan dalam pelayanan kebidanan, di mana video ini adalah untuk memenuhi tugas final saya oleh dosen pengampu Ibu Andi Fatimah Jamir, SSIT SKM MKes. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian semuanya baik. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan selalu kesehatan kepada kita semua. Baik, jadi untuk pertemuan pada kali ini saya akan membawakan materi tentang kebijakan dalam pelayanan kebidanan, di mana dalam mata kuliah pembelajaran mikro. Oke, jadi hari ini kita akan belajar dengan sistem daring, yaitu melalui Zoom class. Sebelum saya memulai kelas pada hari ini, saya akan mengabsen, jadi untuk itu dimohon ketenangannya. Oke, jadi kita masuk pada materi hari ini, yaitu kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah tahu tentang kebijakan dalam pelayanan kebidanan? Jika ada, silakan dinyalakan mikrofonnya. Baik, karena ternyata belum ada yang tahu atau mungkin takut ataupun juga malu, ya kita maklumi bersama. Jadi saya akan memulai pembelajaran pada hari ini. Jadi saya akan memberikan poin-poin penting kepada kalian. Kemudian kita akan melakukan diskusi tanya jawab. Jadi jika ada dari kalian yang ingin ditanyakan ataupun yang tidak dimengerti, silakan mengajukan pertanyaan, kemudian kita akan diskusikan bersama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Pertama, kita harus tahu dulu tentang konsep informant choice dalam pelayanan kebidanan. Pengertian informant choice itu adalah membuat pilihan setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan baik, yang menguntungkan maupun merugikan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Jadi, kita sebagai bidan atau tenaga profesional harus menghormati otonomi klien dalam menentukan pilihan sesuai dengan kode etik bidan internasional. Kemudian kita masuk ke tujuan dan fungsi. Tentu informant choice itu mempunyai tujuan dan fungsi, yaitu kita lihat saja apa tujuan dan fungsi dari informant choice itu. Tujuan dan fungsi informant choice ada dua, yaitu yang pertama, memberikan perlindungan hukum kepada pasien sebagai pengguna jasa medis dari segala tindakan dokter yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien, dan melindungi pasien dari malpraktek yang disebabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Ya, jadi ini adalah sebagai landasan utama pegangan kuat dari pasien kepada pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan pelindungan hukum kepada petugas yang menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan apabila terjadi suatu kegagalan medis. Hal tersebut dikarenakan pada setiap tindakan medis melekat suatu resiko. Tentu saja. Jadi bisa kita lihat dari kata-kata tersebut bahwa ini adalah pegangan pelayanan kebidanan kepada masyarakat. Jadi, jika masyarakat sudah memberikan setujuan kepada kita, maka kita dapat melaksanakan kegiatan tersebut karena sudah disetujui oleh pasien maupun keluarga pasien. Baik, sampai sini paham? Baik, jika sudah paham, kita akan pindah ke poin selanjutnya. Bentuk choice dalam asuhan kebidanan. Ada dua juga, yaitu satu implement consent dan satu express consent. Kita akan lihat apa yang membedakan antara implement consent dan express consent. Implement consent adalah persetujuan yang telah diberikan walaupun tidak ada pernyataan resmi, yaitu pada keadaan emergensi yang mengancam jiwa pasien. Tindakan penyelamatan kehidupan tidak memerlukan persetujuan tindakan medik. Jadi, implement consent yaitu persetujuan dengan secara lisan, yang dimana bisa ditempuh dalam keadaan emergensi atau kegawat daruratan.
Kemudian express consent, yaitu persetujuan tindakan medik yang diberikan secara eksplisit, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, express consent di sini adalah tentu saja bisa kita tanyakan kepada pasien ataupun keluarga pasien yang mewakili. Kemudian kita masuk dalam politik dan hukum dalam pelayanan kebidanan. Politik dan hukum, tentu kita tidak akan bisa menghindari namanya politik dan hukum dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sebagai pelayanan kesehatan juga mempunyai kode etik dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, tentu ada politik dan hukum yang mendasari pada setiap kegiatan kita, di mana kita akan membahas apa perbedaan politik dan hukum itu dalam kebidanan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Sedangkan hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ya, tentu saja mempunyai perbedaan. Bisa kita lihat politik dan hukum. Politik yaitu pembentukan pembagian kekuasaan. Jadi setiap tenaga profesional atau tenaga kesehatan yang profesional mempunyai pembagian kekuasaan. Seperti kita bidan, kita hanya dapat melakukan pertolongan persalinan normal, sedangkan pada dokter mereka bisa melakukan pertolongan persalinan normal dan juga sesar, karena mereka mempunyai kode etik yang lain, sedangkan bidan juga mempunyai wewenang hanya untuk pada persalinan yang normal saja. Kemudian hukum, yaitu hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku. Jadi masyarakat juga dapat mempunyai hukum jika dia tidak menjaga ketertibannya, tidak mengatur tingkah lakunya, dan tidak mencegah terjadinya kekacauan. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada pengaruh dan pentingnya politik dalam hukum dalam pelayanan kebidanan. Jadi, di sini saya harus terangkan dan saya harus garis bawahi adalah jika bidan tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ia akan dikenali sanksi administratif, yaitu ketentuan sanksi ini diatur dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Sanksi yang dikenakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 ini tentang tenaga kesehatan adalah sanksi administratif kembali, yakni sanksi ini dijatuhkan jika bidan yang bersangkutan dalam menjalankan praktiknya tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, jika memang memberikan obat atau suntikan bukanlah kompetensi yang dimilikinya, maka ia akan dikenakan sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Akan tetapi, apabila ternyata pertolongan persalinan itu merupakan suatu kelalaian berat yang menyebabkan penerima pelayanan menderita luka berat, maka bidan yang bersangkutan akan dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun. Sedangkan jika kelalaian berarti itu mengakibatkan kematian, bidan tersebut dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Jadi, jika kita memberikan pelayanan, kita harus tahu betul di mana letak wewenangan kita sebagai seorang bidan. Kemudian pelayanan kesehatan dilakukan oleh bidan atau perawat dilakukan di luar kewenangannya karena mendapat perlimpahan wewenang. Hal ini disebut dalam pasal 5 dan pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang berbunyi, dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis.
Adapun yang dimaksud tenaga medis dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Kemudian yang dimaksud tenaga kesehatan yang disebut dalam penjelasan pasal di atas ialah ada bidan dan juga perawat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang lagi sementara ingin ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar atau kolom chat. Kita akan mendiskusikannya bersama. Kemudian saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang melandasi praktik kebidanan. Dalam peraturan yang lebih khusus lagi dikatakan bahwa bidan adalah seorang perempuan yang telah lulus dari pendidikan bidan yang telah terregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464 Menkes per 10 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dapat menjalankan praktik mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan terdapat pada pasal 2 ayat 1 Permenkes 1464 2010 dalam menjalankan praktik bidan. Tentunya bidan yang bersangkutan harus memiliki surat izin, yaitu Surat Izin Praktik Bidan atau SIPB. Untuk bidan yang menjalankan praktiknya secara mandiri, bukti tertulis yang diberikan kepada bidan sudah memenuhi persyaratan, yaitu Surat Izin Kerja Bidan atau SIKB. Untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, bukti tertulis yang dapat dilampirkan yaitu bidan yang telah memenuhi persyaratan. Pengertian keduanya terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Permenkes 1464 2010. Kemudian adapun wewenang bidan dalam menjalankan praktik adalah memberikan pelayanan yang meliputi 1. Pelayanan kesehatan ibu, jadi semua ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan juga ibu yang telah menikah tetapi belum mempunyai anak juga dapat dapat dilakukan pembimbingan oleh bidan itu. Kemudian pelayanan kesehatan anak, jadi anak semua berapapun umurnya juga dapat berkonsultasi kepada bidan. Kemudian pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, jadi untuk pelayanan keluarga berencana yaitu ibu yang telah menopause dan juga premenopause juga akan diberikan konsultasi kepada bidan. Selain itu, dari poin 3 tersebut, bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit. Ini diatur dalam pasal 13 ayat 1 huruf A Permenkes 1464 2010. Baik, itu saja poin-poin penting yang dapat saya berikan. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, karena tidak ada pertanyaan pada sampai saat ini dan waktu kita telah habis, jadi saya akan membuka sesi pertanyaan kembali di pertemuan selanjutnya. Jadi jika ada yang ingin tanyakan, bisa silakan mengirimkan pertanyaannya melalui email saya akan bagikan kepada ketua tingkat. Kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Silahkan dibaca kembali PowerPoint yang akan saya bagikan dan juga modul pembelajaran yang akan saya bagikan. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, saya sebagai dosen pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah bergabung pada kelas hari ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saya akan tutup kelas pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Juga mohon dimaafkan jika banyak salah-salah kata.